Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Indrana Dwi Aryani dengan IP 2111-12-3005 akan mempresentasikan laporan MBKM Magang Mandiri dengan judul Evaluasi Proses Sterilisasi terhadap nilai F0 pada beberapa produk komersial Kopanika Boga. Baiklah, yang pertama yaitu pada pendahuluan, Magang Mandiri MBKM merupakan salah satu program berbasis magang pada perusahaan dengan sistem SKS sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan Kemendikbudristek Dikti yang nantinya akan terkonversi ke mata kuliah reguler. Program MBKM Magang Mandiri juga merupakan salah satu upaya untuk mahasiswa mengenal lebih dalam tentang dunia kerja pada suatu perusahaan yang akan berguna bagi mahasiswa baik saat di dalam kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya itu ada tujuan umum, yaitu yang pertama menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan. Kedua, dapat mengembangkan soft skill mahasiswa seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pengalaman langsung di dunia usaha. Yang keempat itu menjalin hubungan baik antara IKBOGA dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Untuk tujuan khusus yaitu memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang proses pembuatan rendang, mulai dari pemilihan bahan baku, pengemasan, pengolahan, hingga juga ke distribusi. Yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi kecukupan panas selama proses sterilisasi produk rendang. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi masalah dalam proses sterilisasi yang dapat mempengaruhi kualitas dan keselamatan produk rendang daging yang telah diproduksi. Selanjutnya itu tema MBKM yang diangkat yaitu evaluasi proses sterilisasi terhadap nilai F0 pada beberapa produk komersial Kopanika Boga. Waktu dan tempat pelaksanaan MBKM ini yaitu di sentra produksi rendang Kopanika Boga pada Jalan Pasaraya, Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang dimulai pada tanggal 1 September hingga 31 Desember 2024. Selanjutnya itu tinjauan umum tempat praktek kerja lapangan atau tempat dilaksanakannya program magang mandiri. Yang pertama itu gambaran umum perusahaan, di mana dapat dilihat pada gambar itu merupakan gambar pada bagian depan perusahaan terdapat spanduk. Selanjutnya itu sejarah perusahaan. Salah satu industri kecil dan menengah rendang di Kota Padang adalah unit usaha sentra produksi rumah rendang yang didirikan oleh Koperasi Wanita Eka, di mana pada kopan ini terdiri dari 30 pengusaha kuliner di Kota Padang. Sentra ini telah diresmikan pada tahun 2016 oleh Wali Kota Padang yaitu Mahyildi Ansarullah sebagai bagian dari inisiatif pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Selanjutnya itu visi dan misi dari perusahaan Eka Boga, yaitu yang visinya visi dari perusahaan Eka Boga itu menjadi koperasi nasional berbasis kuliner pada tahun 2025, dan misinya yang pertama meningkatkan kompetensi, integritas, dan juga loyalitas anggota. Yang kedua memberikan pelayanan yang prima kepada anggota dan mitra usaha. Yang ketiga meningkatkan mutu produk yang berstandar nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya itu lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan ini berada di Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi tersebut memiliki keunggulan yang strategis di mana terletak di jantung pasaraya Kota Padang, pusat utama perdagangan dan ekonomi di Kota Padang. Selanjutnya itu ada gambar dari perusahaan. Dapat dilihat gambar untuk urutan produksi rendang pada biasanya itu dimulai pada pintu masuk belakang. Pada ruangan kedua itu mulai masuk bahan baku, selanjutnya langsung ke ruangan kelima itu ruang pencucian dan juga persiapan bahan baku. Lanjut ke ruang keenam untuk proses produksi. Setelah rendang memasak dan diproduksi, lanjut ke ruang ketujuh yaitu pada pengemasan dan juga pelabelan. Setelah lewati pada ruang ketujuh, lanjut pada ruang ke-8 yaitu pada ruang penyimpanan, di mana untuk menyimpan produk rendang yang telah jadi. Untuk proses distribusi jual beli produk rendang ini melalui pintu masuk depan atau pada ruang pertama.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan MBKM magang mandiri. Pada kegiatan ini, yang pertama yaitu pengukuran panas dalam sterilisasi produk rendang daging dan juga kalio yang dikemas menggunakan aluminium without pouch. Dimana setelah rendang dan bumbu kalio itu jadi, maka akan dilanjutkan pada proses sterilisasi. Di mana proses sterilisasi ini menggunakan alat minapariton dan kemasan yang digunakan itu aluminium without pouch. Pada alat beritur itu terdapat 3 keranjang, di mana dalam satu keranjang itu terdiri dari 25 kemasan. Dapat dilihat pada gambar ini. Pada keranjang terdapat 25 kemasan yang disusun secara teratur dan harus memiliki jarak dan panjang. Kemudian untuk pemasangan sensor panas dapat dilihat pada gambar yang kedua, di mana sensor itu diletakkan pada sela-sela atau rongga antar kemasan di unit antar kemasan. Selanjutnya yaitu evaluasi kecukupan panas pada produk rendang daging. Dapat dilihat pada kurva itu terdapat sensor 1, 2, dan 3, di mana pada sensor dapat dilihat menandakan distribusi panas yang kurang baik, karena menurut Kusnandar 2023 itu sensor itu akan berhimpitan jika panas pada mesin terpenuhi. Dapat dilihat juga waktu untuk mencapai kecukupan panas itu pada menit ke-14. Selanjutnya itu pengukuran pada kurva lethal rate, di mana kurva ini merupakan efek kematian mikroba pada saat pemanasan. Pada kurva terlihat memiliki kinerja yang tidak baik juga, karena pada titik terdingin dan juga terpanasnya tidak saling berhimpitan. Selanjutnya itu pengukuran F0 dari proses pemanasan. Pengukuran ini dihitung menggunakan luas trapesium dengan sensor 1 0,76 menit, sensor 2 14,73 menit, dan sensor ketiga 12,71 menit. Jadi dapat disimpulkan dari sterilisasi produk rendang ini telah memenuhi syarat, namun tidak pada ketiga sensor. Sehingga nilai F0 sterilisasi menunjukkan waktu sterilisasi pada suhu yang standar yaitu 121 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sterilisasi produk bumbu kalio. Kurva pada gambar ini menandakan tidak dapat diukur dengan perbandingan karena hanya satu sensor saja yang pada pengukuran kemarin. Jadi tidak bisa dibandingkan antara sensor satu dan sensor yang lainnya. Pada gambar dilihat waktu untuk mencapai titik panas yaitu pada 22 menit. Selanjutnya itu ada kurva terhadap lethal rate, di mana pada kurva ini seharusnya sensor yang baik itu adalah sensor yang berhimpitan, karena sensor hanya satu maka tidak bisa diamati kurvanya. Selanjutnya itu nilai F0. Nilai F0 dapat dihitung menggunakan rumus luas trapesium, di mana dapat angka 3,07. Jadi pengukuran pada produk bumbu kalio ini telah memenuhi syarat. Jadi nilai F0 sterilisasi menunjukkan waktu sterilisasi dengan suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 3 menit. Selanjutnya dari kegiatan tambahan itu proses pembuatan rendang, di mana mahasiswa MBKM ikut serta dalam proses pembuatan rendang mulai dari pemilihan bahan baku seperti rempah-rempah dan juga daging, lalu juga proses pencucian dan ke tahap pemasakan. Selanjutnya ada pengemasan produk hasil produksi rendang, di mana pengemasan ini dilakukan menggunakan kemasan aluminium without pouch, kemudian disiling menggunakan mesin seal, kemudian
dalam satu kemasan itu berat 250 gram, lalu disimpan pada ruang penyimpanan. Selanjutnya itu ada analisis kendala pada perusahaan. Yang pertama, analisis ketidaksesuaian hasil ALT, di mana hasil uji ALT yang jauh dengan standar SNI, di mana hasil yang diperoleh itu ada 1,6 kali 10 pangkat UI yang harus ditetapkan, yaitu 1 kali 10 pangkat 5 cm per gram. Untuk mendapatkan hasil ALT yang sesuai dengan SNI itu perlu diperhatikan cara pengambilan sampel uji itu pada keranjang keberapa atau pada bagian luar ataupun dalam, karena dapat mempengaruhi panas yang terjadi pada sekeliling mesin. Kemudian juga perlu diperhatikan untuk penyusunan kemasan pada keranjang itu perlu diberi rongga dan juga jarak agar agar panas pada retor itu dapat menyebar secara merata. Selanjutnya untuk kemasan aluminium retort pecah saat proses sterilisasi berlangsung. Kemasan ini bisa pecah dapat diduga terjadi karena tidak adanya headpatch atau ruang kosong pada produk, sehingga panas yang menyebabkan kemasan menjadi mengembung serta pecah. Dan untuk produk yang pecah tidak dapat dipasarkan dan menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh owner sendiri dan akan digantikan pada produksi rendah pada berikutnya. Kemudian analisis kendala pada perusahaan, yaitu analisis ketidaksesuaian pada GMP. Jadi yang pertama itu bahan baku tidak diperiksa sebelum masuk ke produksi. Jadi pemilihan bahan baku ini sangat berpotensi terhadap produk nantinya, karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan juga cita rasa dari produk rendang. Yang kedua yaitu form pemantauan HACCP tidak diisi dengan benar atau tidak lengkap. Perlu adanya perbaikan serta pengontrolan secara rutin oleh Dinas Pangan dan dilakukan review terkait penerapan sistem verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Nah, selanjutnya itu SOP tidak diperbarui. Untuk penyelesaiannya yaitu diperlukan pembaruan SOP secara berkala serta pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kegiatan operasional yang berkaitan pada produksi rendang di Kabupaten Padang, ilmu yang diperoleh di perkuliahan dan dapat diaplikasikan berupa perhitungan nilai F0. Angka kecukupan panas untuk masing-masing titik sensor berbeda, yaitu 0,76 menit, 12,71 menit, dan 14,73 menit pada sensor ketiga. Angka kecukupan panas pada BEPOM kali rendang yaitu 3,7 menit, di mana telah memenuhi standar SNI. Menurut Peraturan BEPOM Nomor 27 Tahun 2001, F0 pada nilai sensor telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya disarankan terlebih dahulu melakukan pengecekan kinerja data logger sebelum melakukan pengukuran panas pada proses sterilisasi. Dan yang kedua, disarankan terlebih dahulu melakukan uji coba kekuatan kemasan aluminium retort pouch sebelum melakukan pengukuran panas pada proses sterilisasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.